Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Cinyung Love. Jadi bisa kalian lihat di meja ini, aku sudah prepare untuk LV Clooney BB ini dengan epilader warna merah. Jadi untuk video-video sebelumnya itu kan kalian bisa nonton ya perbandingannya tas ini dengan si Dior Montaigne dan juga dengan si Lady Dior. Nah sekarang ini subscriber aku yang minta tolong dibikinin video khusus untuk LV Clooney. Jadi LV Clooney ini bukan milik aku, ini adalah punya teman aku. Jadi terima kasih banget buat MAS yang sudah minjemin tasnya ini buat aku review. Nah, untuk yang LV Clooney BB ini, aku pada saat nge-review aku tuh baru sadar kalau tas ini tuh misalnya gini nih. Dia tuh nggak ngerti ya apakah karena salah penggunaan atau apa, kurang tahu, tapi dia tuh jatuhnya ke depan mulu, which is kalau misalnya aku mau nge-review ataupun aku lagi mau mendudukkan tasku tuh ini dalam keadaan tas kosong ya guys. Jadi nanti aku mau bikin review di sini kalau misalnya udah diisiin apakah tetap akan jatuh atau tidak. Nah, untuk back pocket itu tuh nggak ada di dalam tas ini. Jadi kalau untuk dari sisi keamanan, tas ini tuh lumayan aman. Soalnya dia tuh dilengkapi dengan magnet closure yang susah untuk dibuka sebenarnya. Tapi dibilang susah banget juga enggak, tapi ya lumayan lah. Jadi butuh agak tekanan sedikit untuk ngebukanya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Strap yang didapat itu cuman satu ukuran. Dan ini nggak adjustable dan di attach seperti ini. Cocok banget kalau misalnya mau pakai sebagai crossbody, itu oke banget tuh. Cantik kan tuh. Tas ini terdiri atas satu kompartemen besar dan yang di dalamnya tuh ada satu zipper, ada one zipper inside dan dua side pocket kecil di sini. Dan ini di bawah dalamnya ini kalian bisa taruh barang-barang yang kalian mau bawa. Nah, aku sekarang akan taruh di sini kira-kira barang apa yang aku bawa ya. Di sini ada beberapa barang LV Kirigami yang medium, dompet Dior, Kate Spade SLG, mini pochette, long chain pouch, my AirPod, dan ini adalah round wallet from Mango dan tissue. Oke, mari kita coba. Oh iya, by the way, ini kan tasnya tuh ada kancing di sini dan ini tuh aku nggak kancing ya guys. Dan ini tuh kan di depannya epilader, tapi di sampingnya itu tuh bukan epilader, tapi kayak kulit doff begitu loh. Jadi aku mesti ekstra hati-hati banget waktu nge-review ini, which is karena ini bukan tas aku ya guys. Jadi harus slowly banget. Mari kita masukkan mini pochette Kirigami yang medium dan dompet. Oh ya, oke. Jadi aku akan susun di sini ke atas dan ini dompet Lady Dior, Kate Spade-ku, pouchnya si Longchamp, AirPod, dan juga round pocket, round wallet, dan tissue of course. Nah, kita lihat. Wow, it still can fit inside. Tadi kan aku udah pernah sebut tentang posisi tas ini yang condong ke depan. Jadi aku lihat ya posisi ini. Jadi kalau misalnya udah diisi dengan barang-barang pun ini masih condong ke depan. Oke, too bad. Aku nggak tahu apakah karena penggunaan atau memang karena. Tapi setahu aku LV Clooney ini harusnya berdiri sih, nggak kayak begini. Harusnya dia berdiri tetap. Tas LV Clooney ini juga ada lambang LV-nya yang polos di sini, yang
Sederhana banget. Jadi kalau misalnya kalian bawa tas ini, kalau yang epi leather ini tuh nggak kelihatan kayak tas mahal, which is cukup safe ya. Dan kelihatannya sangat klasik dan elegan. Untuk tas Cluny ini dia punya dua ukuran, yang ukuran BB dan juga ukuran MM. MM tuh yang lebih besar, dan ini tuh untuk ukuran yang si BB. Untuk tas LV Cluny ini yang BB dan juga yang MM, dia punya kanvas monogram juga. Strapnya dia tuh nggak sepanjang yang di epi leather ini ya. Strapnya dia tuh lebih pendek dan lebih lebar ininya. Kalau aku sih prefer lebih suka yang epi leather, karena bagaimanapun juga ini kan kulit. Sedangkan kalau yang kanvas monogram itu kan bukan leather gitu, bukan kulit. Dia tuh kayak kanvas aja gitu. Kanvasnya tuh kanvas monogramnya si LV. Segi sisi harganya, untuk yang barunya itu nggak beda jauh. Cuman kalau misalnya untuk kamu beli pre-love-nya itu prefer mendingan kamu pilih yang epi leather kalau misalnya kamu memang cocok ya. Karena harganya epi leather tuh lebih drop ketimbang yang monogram. Jadi kalau kalian mau beli yang epi leather, aku saranin beli aja yang pre-love. Tapi dilihat juga kondisinya harus tetap juga bagus kayak begini. Ini juga dari pre-love kok. Dan kenapa teman saya pilihnya epi leather, dan kalau aku disuruh pilih juga aku pasti pilihnya epi leather. Dan karena apa? Karena ini tuh understated bag banget. Jadi kamu kalau misalnya pakai tas yang epi leather ini juga orang nggak bakal tahu kalau kamu lagi pakai tas branded gitu kan, kayaknya lebih nyaman aja gitu sih. Oh ya, by the way, ini juga ada ini ya yang buat bag charm kalau kalian mau taruh. Cuman kayaknya kalau kayak gini udah cantik kok. Tada! Jadi sekian review aku tentang tas LV Cluny BB ini in red epi leather. If you guys have any other questions, kalau kalian ada beberapa pertanyaan lagi, tolong ditulis saya di kolom pertanyaan di bawah, di kolom komentar. Nanti aku akan siap untuk menjawab kalau aku bisa ya. So, thank you banget udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa give me a thumbs up. And jangan lupa subscribe, bantuin aku. Thank you for watching guys. See you in my next video. Bye bye.